Shalom, selamat hari Minggu sekaliannya. Masih di bulan Agustus, tidak ngepas-ngepasin, tetapi memang topik seri kemerdekaan Kristen sepanjang bulan ini akan kita bahas setiap minggunya. Ya. Mengingat apa yang sebelumnya kita bahas dari tuntunan Roh Kudus adalah tentang militan, di mana di dalam Kristus kita tidak sedang memperjuangkan sebuah kemerdekaan hidup, namun kita tetap berjuang untuk tetap hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikannya. Karena itu pesan Roh Tuhan tentang yang namanya militan pada kesempatan yang lalu adalah jadilah kuat, ikutlah menderita, fokuslah pada perkenanan Tuhan, tunduklah pada aturan, dan belum waktunya kita istirahat, dan akhirnya sabarlah dalam perjuangan. Nah, hari ini setelah membahas tentang militan, maka hari ini kita akan membahas tentang otentik. Ya, otentik yang belakangan ini sering digunakan istilah ini untuk hal-hal yang berurusan dengan kuliner. Ya. Otentik, ya, bukan seperti, namun sebagai. Ya. Karena banyak orang percaya pada masa kini bukan hidup sebagai orang merdeka, namun hidup hanya seperti orang merdeka. Ya. Ini dua hal yang berbeda tentunya. Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Otentik itu penting, karena kalau tidak otentik maka dia tidak mengalami, hanya menyerupai. Karena itu topik kita tentang otentik adalah mari hidup sebagai orang merdeka. Kalau saya komplitkan, mari hidup merdeka sebagai orang merdeka. Bukan hidup merdeka seperti orang merdeka. Karena hanya mirip, belum tentu dan sudah pasti tidak mengalami hal yang sama. Tidak signifikan. Nah, otentik ini penting supaya Anda bukan jadi Kristen KW yang belagak merdeka, kelihatannya merdeka, sesungguhnya dia hanya liar dan bebas, bukan kemerdekaan yang seharusnya. Nah, oleh karena itu, yang pertama bicara tentang otentik. Mari miliki pengertian kemuliaan melebihi penderitaan. Karena keyakinan kita seharusnya penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Anugerah kemerdekaan nggak akan pernah dirasakan kalau pemikiran kita tentang kemuliaan belum sampai. Apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib hanya sekedar informasi narasi yang sampai pada otak kita, tidak akan pernah membuat Anda dan saya mengalami, merasakan anugerah dari kemerdekaan itu sendiri. Sehingga kalau belum sampai di level itu, maka kita tidak akan mampu memahami tentang kemuliaan yang lebih besar dibanding penderitaan yang kita alami sekarang.
Nah, kalau bicara penderitaan, penderitaan yang dimaksud adalah penguasaan diri dalam kebebasan sejati yang sudah Tuhan berikan. Bicara aturan, itu satu linier dengan kedewasaan. Semakin orang tersebut dewasa, semakin tidak banyak aturan yang harus mengikat dirinya. Bukan berarti jadi seenaknya, namun lebih kepada responsibility. Karena itu tanggung jawab dimiliki oleh mereka yang dewasa. Mereka yang anak-anak harus dijaga oleh aturan. Di rumah kita masing-masing ada aturan yang tidak tertulis tentunya. Dan aturan yang tidak tertulis itu tidak perlu secara verbal diulang-ulang kalau anggota di dalam rumah itu sudah dewasa. Nah, bicara penderitaan yang dimaksud adalah penguasaan diri dalam kebebasan sejati yang sudah Tuhan berikan, di mana ini mirip seperti kasus orang-orang yang masuk ke dalam restoran yang kita nyebutnya buffet apa buffet? Buffet ya. Di mana all you can eat, you can eat all gitu ya. Kalau bisa tapi ya. Nah, kedewasaan itu memiliki strategi dalam hidup. Karena memiliki pengertian. Tanpa pengertian, dasar pemikiran yang benar, maka Anda akan rugi. Hanya ambil yang main course atau Anda ambil yang all you can eat all, ya. Satu mungkin Anda bisa habiskan dengan seharga 100.000 cukup, tapi yang ini 300.000, minumnya berkali-kali, Anda bisa ambil segala macamnya berkali-kali. Namun tanpa pemikiran, nah ini paling seru memang sebetulnya melihat karakter orang itu ada di restoran-restoran all you can eat. Antara karakter dan pemikirannya udah nyampe di mana tuh kelihatan tampilannya. Bisa bayangkan Anda startup aja udah langsung ambil sop. Anda rasa sopnya enak, sop tambah. Itu sudah penuhi 1/4 tuh isi perut. Lalu kemudian coba yang lain ambilnya nasi goreng lagi. Ya itu sudah selesai. Ya. Kalau Anda nggak punya plan, orang kalau nggak dewasa nggak punya plan. Nah oleh karena itu seperti orang merdeka, sebagai orang merdeka dua hal yang berbeda. Nah di mana akhirnya orang ini keluar dengan bukan kenyang tapi rasa rugi. 300.000, sop 2 mangkok, nasi goreng sepiring. Yang seharusnya dia bisa menikmati lebih banyak. Bukan makan lebih banyak, tapi menikmati lebih banyak. Nah, kemerdekaan dengan kebebasan itu berbeda dari hal dia menikmati atau hanya sekedar full. Oleh karena itu, kerinduan kita seharusnya, kalau memiliki pengertian kemuliaan melebihi penderitaan, maka kerinduan kita seharusnya menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayatnya berkata demikian, di mana kadar penderitaan hidup itu bukan berdasarkan apa yang dirasakan, namun kadar penderitaan hidup itu bagaimana kita memahaminya. Karena sesungguhnya bukan apa yang kita rindukan, bukan apa yang kita rasakan yang seharusnya membentuk kita, tetapi apa yang kita rindukan yang seharusnya kita inginkan. Oleh karena itu
buat mereka yang cuman seperti orang merdeka, mereka hanya diatur oleh apa yang mereka rasa. Nah, sementara kita yang sebagai orang merdeka itu menginginkan apa yang kita rindukan. Jadi bukan digerakkan oleh rasa. Jemaat Tuhan tidak betah pada situasi, itu akan berbeda kalau kita mengerti kemana proses akan membawa kita. Ya. Kalau mengerti tujuannya kemana, finalnya kemana, ya. Karena itu mereka yang cuman seperti, mereka nggak bertahan. Karena memang mereka nggak paham, nggak mengerti kemana proses akan membawa mereka. Nah, menaklukkan diri oleh kehendak Dia. Ya. Tadi dari Roma 8 di sana tertulis, kalau kepengennya Tuhan itu menguasai Anda dan saya, maka niscaya kita ini dijauhkan dari pencobaan. Karena penderitaan yang berasal dari pencobaan itu akan membuat Anda dan saya digilas habis. Ya. Berbeda dengan penderitaan sementara Anda merindukan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Karena itu pengharapan itu harusnya memberi kekuatan. Ya. Di mana tersiksa, tertekan, sengsara, itu semua bukan berasal dari penderitaan yang dialami. Tersiksa, tertekan, sengsara, itu semua berasal dari untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup. Karena itu di surat Yakobus pernah disinggung, pencobaan terjadi karena seseorang yang keinginannya kebanyakan. Ya. Nah, yang kedua dari Galatia 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Perhatikan baik. Ya. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tertulis demikian. Kristus itu telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita bukan supaya kita seperti orang merdeka, tapi supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Karena itu teksnya mengatakan berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh aturan, kamu hidup di luar kasih karunia. Teringat tahun 2018, ya, kalau saya nggak keliru hitung 2018 memasuki 2019. Jemaat Oikumene Fellowship Service itu terserang virus pengajaran Kristen Mesianik. Ya. Di mana di tengah Jakarta jemaat terpengaruhi 75% lebih. Ya. Ketika saya dengan pengurus harus berunding, tidak ditemukan kesepakatan karena tidak mungkin kita sepakat sementara toleransi dengan kompromi berbeda, jemaat Tuhan. Ya. Di mana
Saya boleh bertoleransi tapi tidak mungkin untuk berkompromi kepada dasar doktrin yang benar. Nah, salah satu ayat pegangan waktu itu adalah Galatia 5. Karena pengajaran dari Kristen Mesianik yang masuk menyusup lewat orang-orang dari sana yang kita terima orang apa saja. Ya, Oikumene Fellowship Service sangat terbuka, saking terbukanya yang model begitu juga akhirnya masuk. Ya, di mana mereka coba menempelkan lagi aturan-aturan Taurat di dalam pola kehidupan masa kini di dalam anugerah. Ya. Nah, sementara firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Kristus telah memerdekakan kita, ya kita ini sungguh-sungguh merdeka. Kecuali kita belagak merdeka atau kita membuat kemerdekaan Kristen kita sendiri. Nah, di sana pesan Tuhan di Galatia mengatakan bahwa karena Kristus telah memerdekakan kita, Anda dan saya mesti berdiri teguh. Kita ini jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya begini, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh aturan, maka kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu hidup di dalam kasih karunia, maka kamu akan hidup teratur dengan sendirinya karena kasihmu kepada Tuhan. Dua hal yang berbeda. Ya. Oleh karena itu, otentik itu hidup dengan ukuran nilai, yang mana ukuran nilai kita adalah Kristus satu-satunya kebenaran. Tidak perlu ada tambahan plus-plus lagi. Mau triple plus nggak perlu. Ya. Tidak perlu disempurnakan lagi. Kristus sudah sempurna. Kristus satu-satunya nilai. Karena kita ini terbukti seperti orang merdeka atau kita sebagai orang merdeka, ukuran otentiknya adalah nilai hidup yang kita gunakan itu dari mana. Karena itu oleh roh, ya, Alkitab mengatakan karena iman, kita ini menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, tentunya kebenaran yang dari Tuhan. Ya. Oleh roh yang berarti hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tidak ada transaksional dari kelakuan budi pekerti yang baik yang membuat Anda dan saya menjadi merdeka dalam Kristus. Karena cara kerjanya adalah kita dimerdekakan oleh Kristus, pemahaman yang benar, pengertian, keintiman dengan Tuhan, itu yang membuat Anda dan saya menjadi hidup teratur. Bukan kita berjuang dengan segala peraturan-peraturan, lalu kemudian kita menjadi merdeka. Tidak demikian. Tapi Kristus memerdekakan kita dulu. Maka Anda dan saya all out dalam hidup ini. Nah, yang ketiga dari Galatia 5, ya, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Otentik itu kita membuka diri dipenuhi oleh hasrat Allah. Otentik. Ya. Di mana seseorang yang membuka diri untuk hasrat Allah memenuhi hidupnya, itu yang membuat Anda dan saya hidup sebagai orang merdeka. Karena siapa yang memimpin, kepada siapa kita dipimpin, kemana kita dipimpin, itu kemutlakan kemerdekaan itu sendiri.
Dua hal dikatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan bukan kesempatan membangun kehidupan dalam dosa. Karena begitu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Ketika kita membuka diri dipenuhi oleh hasrat Allah, maka semua yang kita punya niat, dorongan adalah hal-hal yang Tuhan kepengen. Ya. Bukan apa yang Anda dan saya kepengen. Ini bukan tentang seseorang yang memaksa dirinya untuk berbudi pekerti baik. Tetapi karena dipenuhi oleh hasrat Allah, sekali lagi ketika saya katakan hasrat Allah memenuhi hidup seseorang, ini bukan tentang sesuatu yang supranatural, tapi ini tentang pengalaman supernatural, di mana Anda dan saya dibuat mengerti oleh kebenaran, rela untuk menerima kebenaran itu tanpa salah, mempercayai kebenaran di dalam Alkitab, yang kemudian menguasai pikiran dan hati kita, yang kemudian dari sanalah hasrat Allah menguasai Anda dan saya. Sehingga kita yang tidak lagi dikurung oleh aturan, menjadi orang yang hidup tertib, karena hasrat kita dipenuhi oleh maunya Dia. Nah, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Hiduplah oleh Roh, kemudian memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Lagi-lagi, jangan traveling kemana-mana pikirannya. Jangan masuk ke ranah-ranah yang mistik. Oh, hidup oleh Roh. Berarti seringkali hidup kita ini antara alfa, beta, gamma. Jadi matanya terbuka, tapi sebetulnya penuh dengan penglihatan. Bukan itu yang namanya hidup oleh Roh. Bukan itu yang disebut hidup dipimpin oleh Roh. Ini adalah tentang Anda dan saya memutuskan untuk tidak menuruti keinginan daging. Ini adalah tentang kita nggak hidup lagi di bawah aturan hukum Taurat. Maksudnya adalah melakukan sesuatu untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Tapi karena sadar karya Kristus melayakkan Anda dan saya di hadapan Tuhan, makanya kita melakukan sesuatu, bukan melakukan sesuatu untuk menjadi layak. Lalu kemudian setiap kali kita melakukan bukan apa yang Anda dan saya kepingin, tetapi apa yang Tuhan kepingin. Karena itu seperti orang merdeka dan sebagai orang merdeka berbeda. Ya. Semua hal bisa kita lakukan, tapi tidak semua hal berguna. Itu orang merdeka. Ya. Mungkin dilakukan, tapi tidak semua peluang itu adalah apa yang Tuhan pengen untuk Anda dan saya masuk. Ya. Maka itu dari surat ini diingatkan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka, hidup oleh Roh, memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kepengen. Tapi setiap kali kita melakukan apa yang Tuhan punya kepengen. Ya. Maka dari itu hati-hati dengan dorongan. Pastikan saja Tuhan yang disenangkan, bukan hasratmu yang disenangkan. Karena bicara soal kepuasan hidup, kemerdekaan dalam Kristus adalah orang-orang yang hidupnya memuaskan Tuhan, bukan mencari kepuasannya sendiri. Karena ketika Anda dan saya mencari kepuasan sendiri, sesungguhnya Anda dan saya dipenuhi oleh hasrat sendiri, bukan oleh hasrat Allah, dan kamu tidak otentik. Mereka yang otentik adalah mereka yang dipenuhi oleh hasrat Allah. Siapa yang dipuaskan, itu menentukan. Oleh karena itu, pastikan saja Tuhan yang hidupmu mau puaskan. Bukan dirimu, bukan selubung di balik segala sesuatunya seolah-olah melakukan untuk Tuhan, tapi ternyata melakukannya untuk diri sendiri. Nah, yang terakhir,
otentik. Dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Otentik itu dimanifest dengan hidup benar adalah cara yang baik. Karena cara yang tidak baik membuat Anda dan saya tidak bisa hidup benar. Anda memutuskan untuk hidup benar, tapi dengan cara yang salah, Anda keluar dari kebenaran itu. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17 adalah surat yang ditujukan kepada orang Kristen yang diaspora, berada di perantauan. Kata diaspora itu surat diaspora, surat kepada mereka yang di perantauan. Namun kalau mau melihat ini eksegesisnya sedikit, ya, agak saya nggak bikin ini jadi cocok logi, tapi coba merohanikan ini, diaspora ini. Karena sesungguhnya begini, kita orang percaya dengan pemahaman yang sudah dibukakan dari firman Tuhan bahwa hidup kekal kita itu ada di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Maka seharusnya kita berpikiran tempat di mana kita tinggal sekarang adalah rantauan, bukan tempat kita yang seharusnya. Ini bukan tempat kita pulang. Bumi yang ada kita sekarang bukan tempat kita pulang. Di bumi saat ini, kesimpulannya kita adalah pendatang. Kita adalah perantau. Nah, karena itu 1 Petrus mengatakan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki cara hidup yang baik. Gak ada yang sempurna, tapi setiap orang harus mengupayakan ini karena dirinya mau memenuhi hasrat Tuhan, gitu loh. Ya. Saya nggak sempurna, semua lagi menuju kepada keserupaan seperti Kristus. Ya. Oleh karena itu, miliki cara hidup yang baik. Ya. Di situ Petrus beri pesan kepada jemaat diaspora. Di tengah-tengah kamu tuh hidup di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Sehingga kalau mereka fitnah kamu, mereka bisa melihat perbuatan baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan ngelawat mereka. Karena itu nggak cukup iman percayamu tanpa memiliki cara hidup yang baik. Ya, walaupun sementara Anda mengupayakan cara hidup yang baik, sementara sebel ngelihat yang hidup dengan cara tidak baik, ya. Tapi itu bukan urusan Anda dan saya. Karena ada banyak orang yang kita bantu supaya dia bisa memenuhi hasrat Allah dengan cara miliki cara hidup yang baik. Oikumene Fellowship Service tidak pernah menginginkan perpisahan. Namun terlalu banyak orang yang digiring Tuhan ada di tengah-tengah jemaat ini.
ketika momen tertentu saya sampaikan kebenaran, saya bantu mereka untuk melakukan apa yang benar, tapi ujungnya saya jadi musuh. Ya. Banyak. Ya. Nanti mulai menghilang, mulai gak kelihatan. Sementara kita mau bantu dia untuk dia terlepas dari pencobaan. Ya. Karena memang seperti itulah hidup sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Yang lemah tolong yang kuat. Kuat tolong yang lemah. Yang lebih parah, yang lemah ditolong yang kuat, yang lemah gak tahu diri. Ya. Kita coba untuk giring supaya hidupnya tidak dalam bahaya. Tapi dia pikir kita lagi ganggu dia punya kebahagiaan. Anda bisa lihat perbedaannya. Mereka yang hidup seperti orang merdeka, mereka pikir bahagia mereka sekarang adalah bahagia, padahal mereka punya bahagia adalah bahaya. Ya. Karena itu miliki cara hidup yang baik. Supaya perbuatan-perbuatan yang baik itu memuliakan Allah. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Maksudnya begini loh, ini saya senang banget. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Siapa sih yang kamu bungkam? Adalah mereka yang ketika kamu tolong, ketika kamu bantu, justru mereka berbalik melawan kebenaran itu. Dan ingat, akan ada harinya Tuhan bungkam mereka ketika harinya tiba. Dan kapan hari itu bukan urusan Anda dan saya. Urusanmu adalah senantiasa memiliki cara hidup yang baik. Kamu gak perlu tunggu waktunya untuk kamu balas dendam. Karena kadang seringkali kita terdorong untuk mengatakan, tuh kan, apa gua bilang. Itu memang pembalasan yang paling sedap. Ya. Anda udah sampein yang benar, lu udah bantu maksimal, baru orangnya ngebulet nih otaknya. Ya. Karena saudara, dewasa itu memang nggak faktor umur. Dewasa faktor responsibility. Anda membangun karir, membangun hidup, tiap generasi beda. 17 tahun, 20 tahun, 30, ya. Kalau di rumah kami ini, yang umur 30 masih ada serumah karena saya harus pertahankan karena anak perempuan. Akhir tahun ini menikah, ya terserah suaminya mau bawa kemana. Tapi kalau ada anak laki-laki yang model begitu di rumah ini, berarti gagal orang tua. Karena kebangetan ya, kalau sampai 35 ada di dalam rumah, makan tinggal makan, sarapan tinggal sarapan. Lu ngaku Kristen yang merdeka, buset deh. Saya percaya setan ketawa sampai keselak. Ya. Karena itu firman mengatakan otentik itu hidup benar adalah dengan cara yang baik. Karena itu tunduklah. Ada respect selain responsibility. Respect terhadap lembaga manusia. Respect kepada pemegang kekuasaan. Dan wali-wali dari si pemegang kekuasaan. Dan akhirnya kita hidup sebagai orang merdeka, bukan seperti orang merdeka. Dan firman bilang, karena itu hiduplah sebagai hamba Allah. Maka kamu tetap otentik. Ingat, yang masuk ke sorga. Ini saya bukan bilang orang mati terus masuk sorga. Bukan, belum, masih penantian. Tapi nanti dalam kehidupan kekal, Anda dan saya bisa melewati gate itu dari buku kehidupan yang dibuka. Adalah karena kemiripan. Kemiripan dengan siapa? Kemiripan dengan Yesus. Kalau dari sekarang kita hidup sebagai hamba Allah, hidup kita disibukkan untuk memuaskan hasratnya Tuhan, gak mungkin kamu tabrakan dengan kebenaran. Kamu akan bekerja sama dengan orang benar yang lain untuk memuaskan hasrat Allah
dalam hidup kamu. Kamu bisa diberitahu tentang kebenaran. Kamu menikmati kebenaran itu. Penderitaanmu yang kau alami sekarang bukan penderitaan yang orang dunia alami. Apa sih yang orang dunia alami? Menderita karena kepengennya gak kesampaian. Tapi orang yang merdeka dalam Kristus bukan menderita karena keinginannya gak kesampaian. Justru dia menderita kalau keinginan Tuhan gak kesampaian dalam hidupnya. Itu yang harusnya jadi penderitaan kita. Jangan bodoh. Karya Kristus di atas kayu salib. Anugerah, rohnya yang diberikan buat Anda dan saya. Supaya kamu dan saya tetap cerdas secara spirit. Oleh karena itu mari pertahankan otentik. Mari hidup sebagai hamba Allah. Untuk Allah, kepada Allah itu saja. Otentik. Sehingga di dalam kemiripan Anda dan saya bisa kembali berada di tempat di mana Dia ada nantinya. Selamat menikmati kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan. Bukan seperti, tapi sebagai orang merdeka. Tuhan Yesus memberkati.